Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu Nurhayati Sregar, perkenalkan nama saya Diana Agustiani dengan NIM 2503010202142. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan jawaban tugas mengenai kasus PT Asuransi Jiwasraya mata kuliah Audit Forensik Digital dan Audit Investigasi. Yang pertama mengenai profil singkat PT Asuransi Jiwasraya. PT Asuransi Jiwasraya adalah perusahaan asuransi jiwa milik negara atau BUMN yang merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang usaha asuransi jiwa, termasuk produk asuransi tradisional dan juga produk berbasis investasi seperti JS Saving Plan. Perusahaan ini menghimpun dana premi dari masyarakat dan juga mengelolanya dalam berbagai instrumen investasi untuk memenuhi kewajiban pembayaran klaim dan manfaat polis. Sejak tahun 2006, Jiwasraya mengalami tekanan keuangan akibat ketidakseimbangan antara kewajiban dan juga aset. Krisis memuncak pada tahun 2018 ketika perusahaan gagal membayar klaim polis jatuh tempo sekitar 12,4 triliun. Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan, kasus ini menimbulkan kerugian negara sebesar 16,81 triliun akibat pengelolaan investasi yang tidak hati-hati dan juga manipulasi laporan keuangan. Kasus ini terkenal menjadi salah satu skandal terbesar dalam industri asuransi di Indonesia dan juga berdampak luas terhadap kepercayaan publik terhadap sektor jasa keuangan. Yang kedua mengenai apa saja indikasi awal yang dapat mengarah pada terjadinya fraud di PT Asuransi Jiwasraya dan bagaimana auditor mampu mendeteksi tanda-tanda tersebut melalui audit investigasi. Yang pertama yaitu indikasi awal terjadinya fraud. Kasus fraud di PT Asuransi Jiwasraya menunjukkan beberapa indikasi awal yang seharusnya dapat menjadi peringatan bagi auditor dan juga regulator. Indikasi tersebut dapat dideteksi melalui prosedur audit investigasi sebagai berikut. Yang pertama, janji imbal hasil tidak wajar. Jiwasraya menurunkan return sebesar 13-14% jauh di atas rata-rata return instrumen investasi aman seperti deposito ataupun obligasi. Yang kedua, ketidakseimbangan antara aset dan liabilitas. Yang ketiga, ada pembayaran klaim menggunakan dana nasabah baru, penggunaan premi nasabah baru untuk membayar klaim nasabah lama merupakan ciri khas skema Ponzi dan menunjukkan tidak adanya sumber pendapatan investasi yang sehat. Yang keempat, investasi saham berisiko tinggi atau biasanya kita sebut saham gorengan, yaitu dana nasabah ditempatkan pada saham berkualitas rendah dan tidak liquid, yang tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian dalam industri asuransi. Yang kelima yaitu manipulasi laporan keuangan. Perusahaan menampilkan laporan keuangan yang tampak sehat, padahal kondisi sebenarnya perusahaan mengalami kerugian yang tinggi. Yang keenam yaitu kolusi dengan pihak eksternal. Adanya kerjasama dengan manajer investasi tertentu yang tidak kredibel untuk mengatur investasi yang menguntungkan salah satu pihak tertentu. Bagaimana sih cara auditor mendeteksi fraud melalui audit investigasi? Audit investigasi merupakan proses pemeriksaan khusus yang bertujuan untuk menemukan, mengidentifikasi, dan juga membuktikan adanya kecurangan atau fraud. Auditor investigasi menggunakan berbagai teknik untuk memperoleh bukti yang cukup dan relevan. Berikut adalah teknik yang digunakan. Yang pertama yaitu analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan merupakan langkah awal yang sangat penting dalam audit investigasi. Auditor memeriksa laporan keuangan seperti laporan posisi keuangan atau neraca, laporan laba rugi, dan juga laporan atas kas untuk menemukan indikasi ketidakwajaran.
Yang kedua yaitu penelusuran alur dana atau fund tracing. Penelusuran alur dana merupakan teknik penting dalam audit investigasi yang berguna untuk mengetahui bagaimana dana perusahaan digunakan. Yang ketiga, konfirmasi eksternal. Konfirmasi eksternal adalah proses memperoleh bukti langsung dari pihak ketiga yang independen untuk memastikan atau mengkonfirmasi kebenaran informasi yang dilaporkan oleh pihak perusahaan. Yang keempat yaitu analisis transaksi investasi. Auditor juga melakukan pemeriksaan terhadap transaksi investasi yang dilakukan oleh perusahaan. Auditor akan memeriksa jenis investasi, nilai investasi, dan juga tingkat risiko serta kepatuhan terhadap kebijakan investasi perusahaan dan peraturan yang berlaku. Yang kelima yaitu penggunaan audit forensik dan juga data analistik. Yang keenam, wawancara dan investigasi internal. Selain menggunakan analisis data dan juga dokumen, auditor juga perlu melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait. Tujuannya adalah untuk memperoleh informasi tambahan, klarifikasi, dan juga memahami proses kejadian di dalam perusahaan itu sendiri. Selanjutnya yaitu bagaimana praktik manipulasi laporan keuangan seperti window dressing dapat mempengaruhi keputusan pemangku kepentingan atau stakeholders. Praktik window dressing menyebabkan stakeholder mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tidak benar. Nasabah menjadi tertipu untuk berinvestasi, pemerintah dan regulator terlambat mengambil tindakan, serta kepercayaan publik terhadap perusahaan dan industri asuransi menurun. Oleh karena itu, transparansi dan kejujuran dalam laporan keuangan sangat penting agar stakeholder dapat mengambil keputusan yang tepat dan juga mencegah terjadinya kerugian besar akibat fraud. Berikut dampaknya terhadap masing-masing stakeholder. Yang pertama, dampak terhadap nasabah atau si pemegang polis. Dalam kasus Jiwasraya sendiri, banyak nasabah membeli produk GS Saving Plan karena percaya pada kinerja perusahaan yang terlihat baik. Namun, ketika kondisi sebenarnya terungkap, perusahaan tidak mampu membayar klaim dan nasabah akhirnya mengalami kerugian yang sangat besar. Yang kedua, dampak terhadap investor dan pemerintah. Manipulasi laporan keuangan menyebabkan pemerintah terlambat mengetahui kondisi yang terjadi sebenarnya. Hal ini mengakibatkan keterlambatan dalam pengambilan tindakan perbaikan, sehingga kerugian yang terjadi yang didapatkan itu menjadi lebih besar dan memerlukan dana negara untuk menanganinya. Yang ketiga, dampak terhadap regulator. Jika laporan keuangan dimanipulasi, regulator tidak dapat mendeteksi masalah sejak dini. Akibatnya, regulator tidak dapat mengambil tindakan pencegahan tepat waktu seperti memberikan sanksi ataupun melakukan pengawasan khusus. Yang keempat, dampak terhadap auditor dan kreditor. Jika laporan keuangan dimanipulasi, auditor dapat memberikan opini yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, dan kreditor dapat memberikan pinjaman kepada perusahaan yang sebenarnya berisiko tinggi. Yang kelima yaitu dampak terhadap reputasi dan juga kepercayaan publik. Ketika fraud terungkap, masyarakat menjadi ragu untuk mempercayai perusahaan asuransi lain yang berdampak negatif pada stabilitas industri keuangan. Yang keempat yaitu apa skema Ponzi sering menjadi bagian dari kasus fraud besar dan bagaimana peran auditor dapat mengidentifikasi pola seperti ini saat melakukan audit investigasi. Skema Ponzi adalah bentuk fraud di mana kewajiban kepada investor lama dibayar menggunakan dana dari investor baru, bukan dari keuntungan investasi yang sebenarnya. Dalam kasus seperti yang terjadi pada PT Asuransi Jiwasraya, auditor investigasi memiliki peran penting untuk mengidentifikasi pola tersebut melalui berbagai prosedur pemeriksaan yang sistematis dan juga berbasis bukti.
Berikut adalah peran auditor dalam mengidentifikasi skema Ponzi saat melakukan audit investigasi. Yang pertama yaitu menganalisis arus kas perusahaan. Auditor akan memeriksa laporan arus kas untuk mengetahui sumber dana yang digunakan perusahaan dalam membayar klaim atau kewajiban. Yang kedua, membandingkan return yang dijanjikan dengan return investasi aktual. Auditor akan mengevaluasi apakah tingkat keuntungan yang dijanjikan kepada nasabah realistis dan didukung oleh hasil investasi yang sebenarnya. Yang ketiga, melakukan penelusuran alur dana. Auditor akan menelusuri aliran dana dari nasabah baru untuk mengetahui bagaimana dana tersebut digunakan. Yang keempat yaitu mengidentifikasi ketidaksesuaian antara aset dan liabilitas. Yang kelima, melakukan konfirmasi eksternal terhadap investasi. Dan yang keenam adalah menggunakan audit forensik dan analisis data. Auditor dapat menggunakan teknologi audit forensik untuk menganalisis pola transaksi secara mendalam. Yang kelima, bagaimana kolusi antara manajemen perusahaan dan pihak eksternal, seperti manajer investasi dapat mempersulit proses audit investigasi. Strategi apa yang dapat diterapkan untuk mengatasinya? Kolusi antara manajemen perusahaan dan juga pihak eksternal seperti manajer investasi dapat sangat mempersulit proses audit investigasi karena kedua pihak bekerja sama untuk menyembunyikan penyimpangan dan juga memanipulasi informasi. Dalam kasus seperti yang terjadi pada PT Asuransi Jiwasraya, manajemen dan pihak eksternal dapat membuat dokumen investasi yang tampak sah, padahal sebenarnya mengandung investasi yang tidak benar ataupun dimanipulasi. Untuk mengatasi kesulitan tersebut, auditor investigasi perlu menerapkan berbagai strategi khusus. Auditor harus melakukan konfirmasi independen kepada pihak ketiga, seperti bank kustodian dan lembaga keuangan, untuk memastikan bahwa data investasi yang dilaporkan benar-benar ada dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Selain itu, auditor juga perlu melakukan penelusuran alur dana secara menyeluruh untuk mengetahui bagaimana dana perusahaan digunakan dan apakah terdapat pengalihan dana yang tidak sah. Penggunaan teknologi audit forensik dan analisis data juga sangat penting untuk mengidentifikasi pola transaksi yang mencurigakan dan menemukan hubungan tersembunyi antar pihak. Yang keenam, modus operandi yang melibatkan investasi di saham gorengan sangat merugikan nasabah. Bagaimana teknik audit investigasi dapat digunakan untuk melacak alur dana yang salah dialokasikan. Dalam kasus seperti yang terjadi pada PT Asuransi Jiwasraya, modus operandi berupa investasi pada saham gorengan digunakan untuk menyembunyikan penyalahgunaan dana nasabah dan menciptakan ilusi keuntungan. Untuk mengungkap hal tersebut, auditor investigasi menggunakan berbagai teknik khusus untuk melacak alur dana yang salah dialokasikan dan memastikan apakah dana digunakan sesuai dengan tujuan yang sah. Teknik audit investigasi untuk melacak alur dana yang salah dialokasikan yaitu yang pertama ada penelusuran alur dana. Teknik ini membantu auditor mengetahui apakah dana yang digunakan sesuai kebijakan perusahaan atau dialihkan ke investasi beresiko tinggi seperti saham gorengan. Yang kedua, pemeriksaan dan rekonsiliasi dokumen. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa jumlah dana yang tercatat sama dengan jumlah dana yang benar-benar diinvestasikan. Yang ketiga yaitu analisis detail transaksi investasi. Auditor memeriksa jenis saham yang dibeli, jumlah investasi, waktu transaksi, dan juga pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Yang keempat, konfirmasi independen kepada pihak ketiga. Auditor melakukan konfirmasi langsung kepada pihak eksternal seperti bank kustodian, perusahaan sekuritas, dan manajer investasi untuk memastikan keberadaan dan nilai investasi. Yang kelima, penggunaan audit forensik dan data analistik. Yang keenam, identifikasi hubungan dengan pihak yang terlibat. Berdasarkan kasus Jiwasraya,
Apa peran teknologi forensik dalam membantu auditor menemukan bukti-bukti fraud yang dilakukan melalui pengelolaan investasi? Teknologi forensik memiliki peran yang sangat penting dalam melakukan auditor investigasi menemukan bukti-bukti fraud dalam pengelolaan investigasi, seperti yang terjadi pada PT Asuransi Jiwasraya. Teknologi ini memungkinkan auditor untuk menganalisis data keuangan dalam jumlah besar secara cepat dan akurat, sehingga dapat mengidentifikasi transaksi yang mencurigakan yang mungkin tidak terdeteksi melalui pemeriksaan manual. Auditor juga dapat menggunakan perangkat lunak forensik untuk menelusuri alur dana secara digital, mulai dari penerimaan premi nasabah hingga penggunaannya dalam berbagai instrumen investasi. Dengan teknik ini, auditor dapat mengetahui apakah dana benar-benar diinvestasikan sesuai kebijakan perusahaan atau dialihkan ke saham berisiko tinggi ataupun pihak tertentu secara tidak sah. Yang kedelapan, bagaimana respon auditor ketika menemukan laporan keuangan yang tidak memenuhi standar akuntansi? Ketika auditor menemukan laporan keuangan yang tidak sesuai dengan standar akuntansi, seperti dalam kasus PT Asuransi Jiwasraya, auditor harus merespon sesuai standar audit dengan menjaga independensi dan profesionalisme. Langkah pertama yaitu mengidentifikasi dan juga memverifikasi ketidaksesuaian dengan melakukan prosedur audit tambahan, seperti pemeriksaan dokumen, konfirmasi pihak ketiga, dan juga analisis transaksi untuk memastikan apakah terdapat salah material akibat kesalahan ataupun kecurangan. Auditor juga harus mengkomunikasikan temuan tersebut kepada manajemen dan meminta klarifikasi serta perbaikan laporan keuangan. Jika manajemen bersedia melakukan koreksi, auditor dapat melanjutkan audit berdasarkan laporan yang telah diperbaiki. Namun, jika manajemen tidak melakukan perbaikan dan salah bersifat material, auditor wajib memberikan opini audit yang sesuai, seperti opini wajar dengan pengecualian, opini tidak wajar, atau tidak memberikan opini, tergantung tingkat keparahan masalah yang terjadi. Yang kesembilan, langkah-langkah untuk menghitung dan juga memastikan besar kerugian akibat fraud yang terjadi. Berikut langkah-langkah auditor investigasi dalam menghitung dan memastikan besaran kerugian negara pada kasus fraud seperti PT Asuransi Jiwasraya. Yang pertama yaitu mengidentifikasi transaksi yang terindikasi fraud. Dalam proses ini, auditor dapat menentukan transaksi mana saja yang berpotensi menyebabkan kerugian. Yang kedua, membandingkan nilai yang seharusnya dengan nilai aktual. Auditor kemudian menghitung selisih antara nilai dana yang seharusnya dimiliki perusahaan dengan nilai aset yang benar-benar tersedia. Yang ketiga, melakukan penelusuran alur dana. Yang keempat, melakukan penilaian ulang terhadap aset investasi. Hal ini penting karena dalam kasus fraud nilai aset sering sekali dilebih-lebihkan. Yang kelima, melakukan konfirmasi dengan pihak eksternal. Yang keenam, melakukan teknik audit dan forensik dan analisis data. Yang ketujuh, menyusun laporan audit investigatif sebagai dasar hukum. Setelah seluruh kerugian dihitung dan diverifikasi, auditor menyusun laporan audit investigasi yang menjelaskan metode perhitungan, bukti yang ditemukan, dan juga total kerugian. Laporan ini kemudian digunakan oleh lembaga seperti BPK dan Kejaksaan Agung sebagai dasar dalam proses hukum dan upaya pemulihan kerugian negara. Yang 10, bagaimana transparansi dan budaya pengelolaan yang baik dapat mencegah terjadinya fraud di perusahaan asuransi. Transparansi dan penerapan prinsip good governance memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah terjadinya fraud di perusahaan asuransi. Transparansi mengharuskan perusahaan menyajikan laporan keuangan secara jujur, lengkap, dan juga sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
Dengan adanya keterbukaan informasi mengenai kondisi keuangan, aset, kewajiban, serta kegiatan investasi, auditor, regulator, dan juga pemangku kepentingan dapat menilai kesehatan keuangan perusahaan secara objektif. Kepatuhan terhadap regulasi dan penerapan budaya integritas dalam organisasi juga merupakan bagian penting dari good governance. Perusahaan wajib mematuhi peraturan dan pengawasan dari regulator seperti OJK yang bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan dana nasabah dilakukan secara aman dan bertanggung jawab. Budaya perusahaan yang menjunjung tinggi etika, kejujuran, dan akuntabilitas akan mendorong manajemen dan karyawan untuk bertindak secara profesional dan menghindari tindakan yang merugikan perusahaan maupun nasabah. Dengan demikian, transparansi dan good governance dapat meningkatkan sistem pengelolaan yang akuntabel, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta menjadi mekanisme penting dalam mencegah dan juga mendeteksi fraud di perusahaan asuransi. Yang terakhir, apa peran OJK dalam pengawasan terhadap perusahaan seperti Jiwasraya dan bagaimana auditor investigasi dapat bekerja sama dengan regulator untuk mencegah dan mengungkap fraud. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memiliki peran yang sangat penting dalam mengawasi perusahaan jasa keuangan, termasuk perusahaan asuransi seperti PT Asuransi Jiwasraya, untuk memastikan bahwa kegiatan operasional dilakukan sehat, transparan, dan juga sesuai dengan peraturan. OJK bertugas mengatur dan mengawasi kondisi keuangan melalui kewajiban pelaporan berkala seperti laporan keuangan, laporan solvabilitas, dan juga laporan investasi. Dalam mencegah dan mengungkap fraud, auditor investigasi dapat bekerja sama dengan regulator seperti OJK melalui pertukaran informasi dan juga koordinasi pemeriksaan. Auditor investigasi dapat memberikan hasil temuan, bukti transaksi mencurigakan, dan juga analisis mengenai penyimpangan yang terjadi. Informasi ini dapat membantu OJK dalam mengambil tindakan pengawasan, seperti melakukan investigasi lanjutan, memberikan sanksi, ataupun memperbaiki sistem pengendalian internal perusahaan. Sebaliknya, OJK juga dapat memberikan data, laporan, dan juga informasi penting kepada auditor yang dapat digunakan untuk mendukung proses audit investigasi. Sekian penyampaian jawaban tugas dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu.